Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk sejenak, menutup mata, dan merasakan keheningan yang menenangkan seluruh jiwa? Ada ilmu yang Allah turunkan tanpa kata, tanpa suara, hanya melalui nur yang menyentuh hati. Dalam detik hening itu kita belajar lebih banyak tentang diri, tentang dunia, dan tentang Sang Pencipta daripada ribuan kata yang terdengar. Hari ini, mari kita buka hati dan menyelami pengetahuan yang hadir dari Allah yang berbicara langsung kepada kalbu, tanpa perlu dijelaskan, tanpa perlu dicari, hanya dirasakan. Bab 1. Hening yang mengajarkan. Ada saat-saat di mana kita duduk sendiri dalam keheningan, menatap langit yang luas, membiarkan malam merayap masuk ke dalam relung hati, dan pada detik itulah Allah mulai berbicara tanpa kata, menurunkan pengetahuannya langsung ke kalbu yang terbuka. Seolah setiap hembusan nafas kita menjadi medium yang menyambut cahayanya. Dan dalam hening yang murni itu, kita mulai merasakan bahwa ilmu sejati tidak selalu datang dari bacaan atau suara orang lain, tetapi hadir melalui pengalaman yang menembus batin, melalui perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, sehingga setiap detik yang dilewati dalam kesunyian menjadi guru yang lebih lembut, namun lebih kuat daripada ribuan kata yang diucapkan. Kita belajar untuk mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa, merasakan bukan dengan nalar, tetapi dengan hati yang bersih dari kebisingan dunia. Dan seiring waktu kita mulai menyadari bahwa keheningan itu bukan kosong, melainkan ruang suci di mana Allah menanamkan pengetahuan yang tidak memerlukan penjelasan, yang hanya bisa dirasakan dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Dalam hening ini, setiap getaran kecil, setiap rasa yang muncul dalam diri, menjadi petunjuk, menjadi ayat yang tersurat dalam bentuk pengalaman, mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang menerima tanpa menuntut, dan tentang melihat dunia dengan mata hati yang mulai terbuka untuk memahami bahwa segala sesuatu memiliki makna yang halus, yang kadang terlalu lembut untuk ditangkap oleh kata-kata. Dan ketika kita membiarkan hati menyerap semuanya, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Kedamaian yang mengalir pelan namun pasti, menembus kegelisahan dan keraguan yang selama ini menutupi nur dalam diri. Sehingga setiap nafas yang keluar dan masuk menjadi doa tanpa ucapan, menjadi pengingat bahwa Allah selalu hadir, selalu mengajar, bahkan ketika kita tidak sadar. Hening mengajarkan kita untuk melepaskan ego yang ingin selalu memahami, untuk menyingkirkan keinginan menguasai atau menilai, dan sebaliknya membiarkan ilmu itu datang dengan caranya sendiri. Lembut, halus, tanpa tergesa, sehingga kita belajar menyerahkan diri, membuka hati, dan membiarkan cahaya, pengetahuan menembus setiap sudut jiwa yang gelap, sehingga kita merasakan rasa syukur yang tulus hanya karena ada kesadaran akan kehadirannya yang mengalir tanpa henti. Dan dalam kesadaran itu, kita tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga tentang diri sendiri, tentang hakikat menjadi manusia yang mampu mendengar bisikan Allah tanpa kata. Dan akhirnya, ketika kita duduk dalam keheningan yang terus mengalir, kita menyadari bahwa pengetahuan Allah selalu ada, selalu hadir, dan setiap detik diam yang kita alami adalah kesempatan untuk menyentuh nur yang selama ini tersembunyi. Untuk merasakan bahwa ilmu sejati bukanlah milik yang diperoleh melalui usaha lahiriah semata, tetapi rahmat yang diberikan kepada hati yang mampu mendengarnya dengan lembut, yang mampu menerima tanpa menuntut, yang mampu menundukkan ego, dan yang mampu hadir penuh dalam setiap detik hening yang mengajarkan kita lebih banyak daripada kata-kata yang bisa diucapkan. Bab 2. Mata hati yang terbuka. Ketika Allah menurunkan ilmu tanpa kata, Ia membuka mata hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, sehingga kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lihat dengan mata lahiriah hanyalah permukaan, dan bahwa hakikat dari ciptaan, dari peristiwa, bahkan dari diri sendiri, hanya bisa ditangkap melalui penglihatan batin yang halus dan penuh kesadaran. Mata hati yang mampu membaca makna dari setiap daun yang berguguran, dari setiap hembusan angin yang menyentuh wajah, dari setiap aliran sungai yang mengalir dengan tenang tanpa terburu-buru, karena di balik semua itu terdapat pesan ilahi yang lembut,
namun jelas mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang ketundukan, dan tentang kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya, sekalipun dalam sepi atau rasa kehilangan. Dan ketika mata hati terbuka, kita mulai merasakan bahwa alam semesta ini bukan sekadar benda dan kejadian, tetapi manifestasi dari kebesaran dan hikmah Allah, di mana setiap pergerakan dan setiap perubahan adalah guru yang mengajarkan kita tanpa suara, tanpa kalimat, hanya dengan hadirnya pengalaman yang menembus ruh dan menggetarkan nur dalam kalbu, sehingga kita belajar untuk memahami bahwa ilmu yang sejati bukanlah yang dibatasi oleh kata, melainkan yang dihayati dengan kehadiran penuh dalam setiap detik kehidupan. Dengan mata hati terbuka, kita juga mulai membaca bahasa yang tak terlihat. Simbol-simbol, pertanda, bisikan halus, perasaan yang muncul tiba-tiba, dan intuisi yang membimbing langkah tanpa kita sadari. Karena Allah mengalirkan ilmunya melalui cara yang paling lembut dan paling rahasia, melalui rasa yang muncul dari nur dalam diri, melalui kedamaian yang menenangkan kegelisahan, dan melalui ketenangan yang menyingkirkan kebingungan. Sehingga kita memahami bahwa hamba yang benar-benar belajar adalah mereka yang mampu hadir penuh, yang mampu menerima tanpa menuntut, yang mampu menyerahkan ego, dan yang mampu membiarkan rahmat pengetahuan menembus setiap lapisan kalbu tanpa harus dijelaskan dengan kata-kata. Pengetahuan yang hadir melalui mata hati juga mengajarkan kita tentang kesadaran diri, tentang keterhubungan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya, dan tentang keteraturan alam semesta yang penuh hikmah, di mana setiap detik kehidupan adalah pelajaran, setiap pengalaman adalah ayat yang tersurat dalam batin, dan setiap rasa syukur adalah cermin dari pengakuan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah yang Maha Mengetahui, sehingga kita mulai belajar melihat tanpa menilai, memahami tanpa membatasi, dan merasakan tanpa tergesa, membiarkan diri kita menjadi penerima yang murni, bukan penguasanya. Akhirnya, mata hati yang terbuka membimbing kita untuk hidup dengan kesadaran yang lembut dan penuh cinta, menghargai setiap napas, setiap pengalaman, dan setiap bisikan nur yang menembus jiwa, menyadarkan kita bahwa pengetahuan Allah selalu hadir, selalu dekat, dan selalu menunggu hati yang tenang untuk menyambutnya, sehingga kita belajar bahwa melihat bukan sekadar melihat dengan mata, tetapi merasakan, memahami, dan menghayati dengan seluruh jiwa, dan bahwa ilmu yang Allah berikan melalui mata hati adalah rahmat yang paling halus namun paling nyata, yang menuntun kita menuju pemahaman yang tidak dapat diucapkan, tetapi hanya bisa dirasakan dalam kedalaman nur yang menenangkan. Bab 3. Bisikan di dalam jiwa. Di setiap hati ada ruang sunyi yang selalu menunggu bisikan Allah, sebuah suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun dirasakan dengan seluruh kedalaman kolbu. Dan ketika kita mampu menundukkan diri dalam keheningan, membiarkan segala kegelisahan dan keraguan mundur perlahan, bisikan itu hadir seperti aliran cahaya yang menembus kegelapan batin, memberi arah, memberi pengertian, dan menghadirkan ketenangan yang tidak dapat diukur oleh logika atau kata-kata. Sehingga kita belajar bahwa ilmu yang sejati seringkali tidak hadir dalam buku atau ucapan, tetapi melalui pengalaman yang menembus nur, melalui rasa yang mengalir lembut di dalam diri, dan melalui perenungan yang membangkitkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Bahkan ketika kita merasa tersesat atau sendiri, bisikan ini mengajarkan kita untuk percaya, bukan pada apa yang tampak, tetapi pada kebenaran yang tersimpan dalam hati, untuk mengikuti tanpa menuntut, dan untuk menerima tanpa menolak, sehingga setiap detik kesunyian menjadi guru yang mengajarkan kita tentang ketundukan, kesabaran, dan keikhlasan yang sejati. Ilmu yang datang dalam bentuk bisikan ini tidak memaksa, tidak terburu-buru, melainkan mengalir dengan lembut, menembus lapisan ketakutan dan kebingungan, menghadirkan rasa damai yang menenangkan, seakan memberitahu kita bahwa setiap langkah, setiap pengalaman, dan setiap perasaan yang muncul memiliki makna yang dalam, dan bahwa Allah selalu menyertai setiap perjalanan, bahkan yang paling sunyi sekalipun.
kita mulai merasakan bahwa mengikuti bisikan hati adalah seperti menapak jalan yang tak terlihat, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman hakikat diri, pada kesadaran akan kehadiran Allah yang senantiasa menuntun, dan pada penerimaan bahwa ilmu yang hakiki datang dari sumber yang tidak terlihat tetapi nyata, dari cahaya yang menembus nur dalam hati yang bersih dan penuh kesiapan untuk menerima. Dalam bisikan itu, kita belajar melihat dunia dengan perspektif yang berbeda, menghargai setiap pengalaman, setiap pertemuan, bahkan setiap kesedihan sebagai pesan yang Allah titipkan untuk membimbing menumbuhkan nur dan menyadarkan kita bahwa pengetahuan tanpa kata ini adalah rahmat yang tidak semua orang bisa pahami, karena dibutuhkan ketenangan, keikhlasan, dan kepekaan hati yang mampu menerima tanpa tergesa, yang mampu mendengarkan tanpa menilai, dan yang mampu hadir penuh dalam setiap detik yang Allah anugerahkan sebagai ladang ilmu yang tidak dapat diucapkan tetapi dirasakan sepenuhnya. Akhirnya, bisikan di dalam jiwa menjadi guru paling setia, selalu hadir tanpa suara, selalu menuntun tanpa paksaan, dan selalu membimbing kita menuju cahaya yang tersembunyi, mengingatkan bahwa pengetahuan Allah bukan sekadar sesuatu yang diketahui, tetapi sesuatu yang dihayati, dirasakan, dan diserap oleh nur dalam hati, sehingga kita mulai memahami bahwa mendengar bukan sekadar mendengar dengan telinga, tetapi membuka diri, menundukkan ego, dan membiarkan nur dalam hati menuntun setiap langkah dengan lembut, teduh, dan penuh kasih sayang dari Sang Pencipta. Bab 4. Cahaya yang menyentuh nur. Ada saat-saat di mana pengetahuan Allah datang, tidak melalui kata, tidak melalui suara, tetapi melalui cahaya yang lembut, menyentuh nur dalam hati, dan kita merasakannya sebagai kehangatan yang menenangkan, sebagai kedamaian yang menembus setiap lapisan gelisah dalam diri, sehingga kita sadar bahwa cahaya itu bukan sekadar bayangan atau kilau di luar diri, tetapi manifestasi dari kasih dan ilmu Allah yang mengalir ke dalam kalbu. Mengajarkan kita bahwa memahami tidak selalu harus dengan logika, bahwa menerima rahmatnya tidak selalu harus dengan usaha yang keras, dan bahwa seringkali ilmu yang paling hakiki hadir dalam bentuk rasa yang murni, yang membuat hati tenang, pikiran jernih, dan jiwa merasa tersambung langsung dengan Sang Pencipta. Ketika cahaya itu menyentuh nur, kita mulai merasakan keteraturan yang sempurna dalam hidup, bahwa setiap peristiwa, setiap rasa sakit, dan setiap kebahagiaan memiliki tempatnya sendiri, bahwa segala sesuatu mengalir menurut kehendak Allah, dan bahwa ilmu tanpa kata ini menuntun kita untuk memahami rahasia kehidupan tanpa perlu pertanyaan, tanpa perlu jawaban yang tergesa, hanya dengan menerima dan menyadari bahwa semua ada dalam genggamannya. Dan dengan kesadaran itu, kita belajar menundukkan ego, membiarkan hati terbuka, dan membiarkan nur yang Allah hadirkan menembus setiap sudut kalbu yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan, kekhawatiran, dan kebisingan dunia. Dalam cahaya yang menyingkap nur, kita juga belajar melihat dunia dan diri sendiri dengan penuh kelembutan, memahami bahwa setiap manusia, setiap ciptaan, dan setiap kejadian memiliki makna yang halus, dan bahwa keberadaan kita tidak terpisah dari rahmat-Nya, melainkan bagian dari keseluruhan hikmah yang mengalir tanpa henti, sehingga hati mulai terbiasa menerima tanpa menolak, memahami tanpa menghakimi, dan hadir penuh dalam setiap detik kehidupan yang diberikan sebagai kesempatan untuk belajar, merenung, dan merasakan kedekatan dengan Allah. Cahaya yang menyentuh nur ini bukan sekadar pengalaman estetis atau sensasi emosional, tetapi bentuk ilmu yang menuntun pada kebijaksanaan, yang membuat hati mampu menahan amarah, menenangkan kegelisahan, dan menyingkap tabir keraguan, sehingga setiap detik kehidupan menjadi ladang bagi ilmu hakiki yang tidak membutuhkan kata, yang tidak terikat logika, tetapi hadir sebagai pengalaman yang menenangkan dan menuntun. Akhirnya, cahaya yang menyentuh nur menjadi pengingat bahwa Allah selalu hadir, selalu mengajarkan, dan selalu menuntun setiap hamba yang mau membuka hati, bahwa ilmunya bukan untuk dimiliki semata, tetapi untuk dihayati, dirasakan, dan menjadi cahaya yang menuntun,
langkah dalam keheningan, dalam kesadaran, dan dalam penerimaan yang penuh kedamaian. Bab 5. Ilmu yang mengalir tanpa kata. Ada suatu bentuk pengetahuan yang tidak diucapkan, tidak tertulis, tetapi mengalir lembut seperti sungai yang tenang, memasuki hati dan ruh tanpa memerlukan penjelasan, dan ketika kita mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menenangkan pikiran dan membiarkan diri hadir sepenuhnya dalam kesadaran, kita mulai merasakan aliran ilmu itu menyentuh nur dalam kalbu, mengajarkan kita bahwa memahami tidak selalu membutuhkan kata, dan bahwa pengalaman yang lahir dari kesadaran penuh jauh lebih hakiki daripada pengetahuan yang hanya dipelajari dengan nalar. Aliran ini menuntun kita untuk menyadari bahwa setiap detik kehidupan, setiap pengalaman, dan setiap perasaan yang muncul adalah guru yang lembut, mengingatkan kita untuk bersabar, untuk menerima, dan untuk melepaskan segala yang tidak menjadi bagian dari kehendak Allah, sehingga hati belajar untuk hadir dalam setiap momen tanpa tergesa, tanpa menuntut, hanya dengan membuka diri sepenuhnya terhadap ilmu yang Allah limpahkan dengan cara yang halus, penuh kasih, dan murni. Ilmu yang mengalir tanpa kata ini juga mengajarkan kita tentang keterhubungan, bahwa segala sesuatu saling terkait, bahwa setiap kejadian memiliki tempat dan tujuan, dan bahwa kesadaran akan hakikat ini membuat kita mampu melihat dunia dan diri sendiri dengan kelembutan, dengan pengertian, dan dengan kedamaian yang mendalam. Kita belajar untuk menghargai setiap hembusan nafas, setiap detik waktu, dan setiap momen kehidupan sebagai wahana ilmu yang Allah hadirkan, sehingga setiap langkah menjadi kesempatan untuk merenung, menyadari, dan menyerap nurnya tanpa terganggu oleh kebisingan pikiran atau suara dunia. Dalam aliran ilmu ini, hati juga belajar tentang ketawaduan, bahwa segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah, dan bahwa hamba yang benar-benar memahami adalah mereka yang mampu menyerahkan diri, membiarkan nur dalam kalbu membimbing langkah tanpa intervensi ego, tanpa menuntut pengakuan, dan tanpa mencari hasil, sehingga ilmu yang Allah berikan menjadi cahaya yang menuntun, lembut, dan menenangkan, seperti hujan yang jatuh perlahan menyuburkan tanah, tanpa tergesa tetapi membawa kehidupan. Aliran pengetahuan ini mengingatkan kita bahwa rahmat Allah hadir di setiap sudut kehidupan, bahwa setiap pengalaman mengandung hikmah yang halus, dan bahwa hamba yang hadir dengan hati terbuka mampu merasakan ilmu tanpa kata, meresapi hikmah yang tak terlihat, dan membiarkan nur yang Allah limpahkan mengalir dalam dirinya, menenangkan kegelisahan, menyucikan hati, dan menumbuhkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Akhirnya ketika kita belajar menerima ilmu yang mengalir tanpa kata, kita menyadari bahwa Allah selalu mengajarkan, selalu membimbing, dan selalu hadir. Bahkan ketika kita tidak mendengar, bahkan ketika dunia tampak sunyi, dan bahwa memahami bukan sekadar mengetahui, tetapi merasakan, menghayati, dan membiarkan cahayanya menembus nur dalam kalbu dengan kelembutan, kedamaian, dan kesadaran yang mendalam. Bab 6. Hikmah dalam keheningan. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, seringkali kita lupa bahwa Allah menurunkan hikmahnya dalam keheningan. Di saat kita berhenti sejenak, menutup mata, dan menundukkan diri dari segala kebisingan yang menutupi nur dalam hati. Dan ketika kita mampu hadir sepenuhnya dalam diam, kita mulai merasakan getaran lembut yang menembus kalbu, memberi pengertian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata, mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup, setiap pengalaman yang hadir, bahkan rasa sakit yang kita alami, adalah sarana pembelajaran yang Allah titipkan dengan kasih dan kelembutannya, sehingga hati belajar untuk menerima tanpa menolak, untuk memahami tanpa menilai, dan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap detik kehidupan, menyadari bahwa rahmat-Nya selalu mengalir, bahkan melalui hal-hal yang tampaknya biasa atau sulit dipahami. Keheningan mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketundukan, bahwa ilmu dan hikmah tidak selalu hadir sesuai keinginan kita, tetapi datang pada saat yang tepat, ketika hati dan ruh siap menerimanya, sehingga setiap detik menunggu, setiap saat refleksi, menjadi proses penyucian batin yang membimbing kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang lembut,
memahami bahwa segala sesuatu terjadi dalam keselarasan dengan kehendak Allah, dan bahwa keteraturan ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari hikmah yang tersurat dan tersirat yang mengalir ke dalam nur setiap hamba yang mau membuka hati. Dalam keheningan, kita juga belajar untuk mendengarkan diri sendiri, merasakan suara nur yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran dan emosi, sehingga setiap bisikan lembut yang hadir menjadi guru yang menuntun, memberi arah, dan menanamkan rasa damai yang menenangkan kegelisahan, mengingatkan bahwa pengetahuan Allah tidak selalu membutuhkan kata, tetapi hadir melalui pengalaman, kesadaran, dan perenungan yang mendalam. Hikmah yang Allah titipkan dalam keheningan ini mengajarkan kita untuk hadir dengan penuh kesadaran, meresapi setiap momen dengan hati yang terbuka, menyadari bahwa setiap napas, setiap detik, dan setiap pengalaman adalah ladang ilmu yang menumbuhkan nur, menenangkan jiwa, dan menuntun kita menuju pemahaman yang hakiki, yang tidak bisa dijelaskan tetapi bisa dirasakan secara mendalam. Akhirnya, keheningan menjadi guru yang setia, yang selalu hadir tanpa suara, yang selalu menuntun tanpa paksaan, dan yang selalu mengingatkan bahwa ilmu dan hikmah Allah selalu ada, selalu mengalir, dan selalu menyentuh nur dalam hati mereka yang mampu hadir sepenuhnya. Dengan kelembutan, ketenangan, dan kesadaran yang tulus, sehingga kita belajar bahwa memahami bukan sekadar mengetahui, tetapi hadir, merasakan, dan membiarkan cahaya Allah menembus kalbu dengan penuh kasih sayang dan kedamaian. Bab 7. Rasa yang menjadi ilmu. Terkadang, Allah menanamkan pengetahuan langsung melalui rasa, bukan melalui kata, bukan melalui penjelasan, dan rasa itu hadir seperti getaran halus yang menembus nur dalam kalbu, memberi pemahaman yang tidak bisa dijabarkan dengan logika atau huruf, sehingga hati mulai belajar membaca bahasanya yang paling lembut, merasakan setiap pengalaman, dan menangkap setiap makna yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rasa itu, kita menyadari bahwa ilmu sejati tidak selalu datang melalui belajar atau berdiskusi, tetapi melalui hadirnya kesadaran penuh yang menuntun setiap napas dan setiap detik menjadi guru, mengajarkan tentang kesabaran, ketundukan, dan keikhlasan yang hakiki, serta menyingkap tabir gelap yang selama ini menutupi nur dalam diri. Ilmu yang lahir dari rasa ini juga mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menerima tanpa menolak, dan menghargai setiap pengalaman sebagai rahmat yang Allah titipkan, sehingga setiap detik menjadi ladang pembelajaran yang lembut namun kuat, yang menanamkan nur dalam hati tanpa tergesa, tanpa suara, dan tanpa tekanan, hanya dengan hadir, merasakan, dan membiarkan diri terserap oleh aliran hikmah yang mengalir langsung dari Sang Pencipta. Rasa yang menjadi ilmu juga menuntun kita untuk memahami keterhubungan antara diri sendiri, manusia lain, dan seluruh ciptaan. Bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan makna, dan bahwa hadirnya nur dalam hati memungkinkan kita melihat dunia dengan kelembutan dan pengertian. Memahami bahwa setiap kejadian bukan sekadar kebetulan, tetapi bagian dari hikmah yang Allah hadirkan dengan penuh kasih sayang dan ketelitian. Sehingga kita mampu menundukkan ego, membiarkan nur menuntun langkah, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan napas. Dalam pengalaman rasa ini, kita belajar bahwa menerima tanpa menuntut, memahami tanpa memaksakan, dan hadir tanpa tergesa adalah cara untuk merasakan ilmu yang tidak dapat diucapkan. Ilmu yang menenangkan, dan ilmu yang menuntun kita lebih dekat pada hakikat diri dan Sang Pencipta. Sehingga setiap detik kesadaran menjadi ladang cahaya yang menyentuh kalbu, menumbuhkan kedamaian, dan memperluas pandangan hati. Akhirnya, rasa yang menjadi ilmu mengingatkan kita bahwa Allah selalu berbicara, selalu menuntun, dan selalu hadir, bahkan ketika dunia tampak sunyi dan kita merasa sendiri, bahwa memahami bukan sekadar mengetahui atau mendengar, tetapi merasakan, menghayati, dan membiarkan nur dalam hati menuntun setiap langkah dengan lembut, teduh, dan penuh kasih sayang, sehingga kita belajar bahwa ilmu Allah selalu hadir bagi mereka
yang mau membuka hati, menerima dan hadir sepenuhnya dalam setiap detik kehidupan. Bab 8. Rahasia yang tidak terucap. Ada ilmu yang tidak perlu diucapkan, tidak memerlukan kata, tetapi hadir dengan lembut di dalam hati, mengalir seperti sungai yang tenang, menembus nur kalbu, dan mengajarkan kita bahwa memahami hakikat tidak selalu bergantung pada suara atau tulisan, tetapi pada kesadaran yang hadir penuh, pada rasa yang terbuka, dan pada keheningan yang memungkinkan cahaya Allah menembus setiap sudut jiwa. Ketika rahasia ini tersingkap, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup memiliki makna yang halus, bahwa setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap kesedihan membawa pesan yang hanya bisa diterima oleh hati yang tenang, sehingga kita belajar untuk menerima tanpa menolak, menyadari tanpa menilai, dan hadir sepenuhnya dalam setiap detik kehidupan yang Allah anugerahkan. Ilmu yang tidak terucap ini menuntun kita untuk memperhatikan hal-hal yang sering terlewatkan, seperti hembusan angin yang membawa ketenangan, detak jantung yang mengingatkan bahwa Allah selalu dekat, atau perasaan lembut yang muncul ketika hati terbuka menerima cahayanya, karena rahasia Allah seringkali tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang tampak biasa, namun bagi hati yang hadir, semuanya adalah tanda, adalah ayat, dan adalah ladang ilmu yang mengalir tanpa suara, tetapi mampu menumbuhkan nur, ketenangan, dan pemahaman yang hakiki. Dalam pengalaman ini, kita belajar bahwa pengetahuan Allah tidak terbatas pada yang terlihat atau yang bisa dijelaskan, bahwa ilmu yang hakiki selalu hadir melalui cara yang paling lembut, paling rahasia, dan paling damai, sehingga kita mampu menundukkan ego, membiarkan hati menerima tanpa menuntut, dan membiarkan nur menembus setiap lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, sehingga setiap detik hening menjadi ladang cahaya yang menuntun langkah kita, menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kepekaan hati yang mendalam. Rahasia yang tidak terucap ini juga mengajarkan kita untuk mempercayai hati, untuk mengikuti bisikan nur, dan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Menyadari bahwa Allah selalu hadir, selalu menuntun, dan selalu memberikan ilmunya, bahkan ketika kita tidak menyadari, bahkan ketika dunia tampak sunyi, sehingga hati belajar bahwa memahami bukan sekadar mengetahui atau mendengar, tetapi merasakan, menghayati, dan membiarkan cahaya Allah mengalir ke dalam kalbu dengan lembut, teduh, dan penuh kasih sayang, menjadikan setiap detik kehidupan sebagai ladang ilmu yang tak terhingga nilainya. Bab 9. Kehadiran Allah yang tak terlihat. Seringkali kita mencari kehadiran Allah dalam bentuk yang nyata, dalam kata-kata, dalam penglihatan, atau dalam tanda yang jelas, namun sesungguhnya kehadirannya paling kuat terasa ketika kita berhenti mencari dan hanya hadir dalam kesadaran yang tenang. Ketika hati terbuka dan ruh siap menerima, sehingga setiap detik yang kita habiskan dalam diam menjadi medium untuk merasakan kasih, ilmu, dan rahmatnya yang mengalir tanpa suara. Dalam hening ini, kita mulai memahami bahwa Allah selalu hadir, bahkan dalam hal-hal yang tampak biasa, bahkan dalam nafas yang paling sederhana, dan bahwa pengetahuannya sering datang tanpa kata, menembus nur dalam kalbu, memberi pengertian yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan sepenuhnya. Mengajarkan kita bahwa memahami Allah bukan sekadar dengan logika atau nalar, tetapi dengan hati yang hadir, dengan nur yang terbuka, dan dengan kesadaran yang penuh. Kehadirannya yang tak terlihat mengajarkan kita untuk melihat di balik permukaan, untuk merasakan makna di balik setiap pengalaman, dan untuk memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup bukan kebetulan, melainkan bagian dari hikmahnya yang mengalir halus. Sehingga kita belajar menundukkan ego, membiarkan nur menuntun langkah, dan menerima segala yang datang sebagai bentuk ilmu yang Allah limpahkan, lembut, murni, dan penuh kasih sayang. Dalam kesadaran ini, kita menyadari bahwa setiap pengalaman, setiap rasa, bahkan setiap kesedihan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Bahwa pengetahuan Allah hadir melalui cara yang tidak selalu tampak, namun selalu nyata bagi hati yang mampu mendengar,
memahami, dan merasakan. Sehingga kita belajar bahwa iman bukan sekadar percaya dengan lidah, tetapi merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap hembusan nafas, dan dalam setiap perasaan yang menyentuh kalbu. Kehadirannya yang tak terlihat juga mengajarkan kita tentang ketenangan yang hakiki, bahwa dalam menghadapi kesulitan atau ketidakpastian, nur dalam hati akan menuntun kita dengan lembut, memberi petunjuk tanpa suara, dan menanamkan rasa aman yang tidak tergantung pada dunia. Sehingga setiap langkah menjadi penuh kesadaran, setiap detik menjadi ladang cahaya, dan setiap rasa syukur menjadi pengingat bahwa Allah selalu ada, selalu mengajarkan, dan selalu membimbing, bahkan ketika kita merasa sendiri atau dunia tampak sunyi. Akhirnya, ketika kita mampu hadir sepenuhnya dalam kesadaran akan kehadiran Allah yang tak terlihat, kita belajar bahwa ilmunya tidak perlu dicari di luar, bahwa pengetahuan tanpa kata selalu tersedia bagi hati yang terbuka, dan bahwa merasakan, menghayati, dan menerima cahaya Allah adalah jalan paling lembut, paling teduh, dan paling hakiki menuju pemahaman yang mendalam, yang menenangkan jiwa dan menuntun langkah dalam setiap detik kehidupan. Bab 10. Menyambut ilmu yang abadi. Di penghujung perjalanan ini, kita menyadari bahwa semua pengetahuan yang Allah limpahkan tanpa kata bukanlah milik dunia, bukan sekadar informasi yang bisa dihafal atau dijelaskan, tetapi cahaya yang menyentuh nur dalam hati, menuntun langkah dan menenangkan jiwa, sehingga setiap detik yang kita lalui dalam hening, dalam rasa, dalam kesadaran penuh, menjadi ladang ilmu yang abadi, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kita belajar bahwa memahami bukanlah sekadar mengetahui, tetapi hadir sepenuhnya, merasakan, menghayati, dan membiarkan nurnya menembus kalbu dengan lembut, teduh, dan penuh kasih, sehingga setiap pengalaman dalam hidup, bahkan yang terasa berat atau membingungkan, menjadi sarana untuk mendekatkan diri, untuk menyucikan hati, dan untuk memahami bahwa Allah selalu hadir, selalu mengajarkan, dan selalu membimbing tanpa suara, tanpa kata, hanya melalui cahaya yang menenangkan. Ilmu yang datang tanpa kata ini mengajarkan kita tentang keabadian hakikat, bahwa segala sesuatu yang tampak sementara adalah wahana untuk menyerap nurnya, bahwa setiap hembusan nafas, setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk hadir dengan hati terbuka, dan bahwa keheningan, rasa, bisikan jiwa, dan cahaya nur dalam diri kita adalah medium bagi Allah untuk menanamkan pengetahuan yang tidak bisa diraih dengan logika semata, tetapi harus diterima dengan kesadaran penuh, sehingga hati belajar untuk berserah, merasakan, dan memahami. Dalam perjalanan ini, kita juga menyadari bahwa Allah menuntun setiap langkah tanpa paksaan, bahwa rahmat-Nya selalu hadir dalam bentuk yang paling lembut, dan bahwa ilmu yang hakiki tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, tetapi selalu bisa dirasakan oleh hati yang hadir, terbuka, dan siap menerima. Sehingga kita belajar untuk menundukkan ego, melepaskan segala yang menutupi nur, dan membiarkan cahaya Allah menembus setiap sudut jiwa dengan kelembutan dan ketenangan yang menenangkan seluruh kehidupan. Akhirnya, ketika kita mampu menyambut ilmu yang abadi ini dengan hati yang terbuka, dengan nur yang murni, kita menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang kata, bukan tentang suara, tetapi tentang hadir, merasakan, dan menghayati, bahwa Allah selalu memberi, selalu menuntun, dan selalu mengajarkan melalui cara yang paling lembut, sehingga setiap detik hening, setiap bisikan nur, dan setiap cahaya yang menembus kalbu menjadi pelajaran yang abadi, menjadi sumber kedamaian, dan menjadi jalan untuk menyatu dengan rahmat-Nya. Menyadarkan kita bahwa pengetahuan yang sejati adalah cahaya yang abadi, yang tidak pernah hilang, dan yang selalu menunggu hati yang siap menerima, hadir, dan berserah sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ilmu yang Allah berikan tanpa kata adalah cahaya yang abadi. Saat hati hadir dan nur terbuka, kita menyadari bahwa memahami bukan sekadar mendengar atau membaca, tetapi merasakan, menghayati, dan berserah sepenuhnya kepadanya.
Biarkan cahaya itu menuntun setiap langkahmu, setiap detik, dan setiap napasmu, selalu dalam kedamaian dan keheningan.